memutuskan buat media sosial. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcender media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcender media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Untuk itu saya ngasih sanksi kalau seperti ini. Tetapi ketika inspektorat mengatakan, Pak harus dipotong gaji, aku nggak bisa. Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah harus nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadi guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa, betul kan? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup jadi kepala sekolah, bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur saya kalah, kemudian saya pernah menjadi anggota DPR, saya pernah menjadi rakyat biasa, saya juga pernah dulu dihormati oleh kepala dinas. Saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemui. Saya juga pernah. Jangankan saya jadi rakyat biasa, saya jadi anggota DPR memberikan bantuan peternakan, ada kepala dinas yang nggak mau nemuin saya. Kenapa? Takut sama bupati. Saya ngajarin apa di sini? Birokrat, jangan sekali-kali memandang persahabatan karena jabatan. Kenapa? Manusia tidak tentu, Pak. Orang nggak bisa diduga. Zaman sekarang ini, di zaman Pak Harto bisa diduga, Pak. Yang jadi bupati siapa, yang jadi gubernur siapa, anggota DPR. Zaman Pak Harto, zaman sekarang nggak bisa diduga, Pak. Sahar lu nggak duga Saiful Bahri Binjai jadi bupati. Dari tampang tidak memenuhi syarat, tinggi badan tidak memenuhi syarat, perilaku, wah. Kalau playboy itu ada batasnya. Playboy paling banyak punya pacar 10, dia kan 197. Coba bayangin. Bergaul dengan saya, tidak sedikit pun saya mengorientasikan dia jadi bupati, tidak. Banget lagi mereka banget, nya gorengnya pendeknya bangor. Gitu loh. Yang pantas-pantas kan Norman, Asep, itu kan sekda, tapi nggak punya nyali. Asep Supriyatna, gagah, pinter, S2 Unpad, ya tapi nggak punya nyali. Purwanto, doktor, Upi,
Ya tapi omongan baik. Nah, nggak bisa. Ya ternyata akhirnya siapa sih kenapa mereka jadi bupati? Orang dia yang berani. Hidup om. Saya udah, kamu jadi bupati. Saya jujur aja yang dipersiapkan jadi bupati waktu itu siapa Norman kok. Jadi sekda, kasep, pantes, lamun bawa kapopoge pasti murah. Pasti selektif. Kalau Om Binjan makan sahawai, namanya cilian. Saya nanya ke Norman mundur. Saya nanya ke Asep Supriyatna langsung hitung. Pak, mobil harganya sekian, 5 sekian. Aset total saya bisa 5 miliar Pak. Wahnya kudu dipakai KB. Bolak balik, ayo ngomong Gusti Allah terbuka keyakinan. Ya ngomong ke Purwanto ada jauh. Oh untung heset. Mau Purwanta berada babari. Nah, akhirnya saya nanya ke dia, geus teu maneh nyalon bupati, teu. Aing urang pantes tuh Pak. Teu pantes kan. Terus kira-kira balik mau tambah balik. Terus kunaon? Ima pilih. Anda adalah pilihan terburuk di antara yang buruk. Ya sudah, tapi karena dia punya jiwa persahabatan, karena punya jiwa ketaatan, karena punya jiwa patriotik, apapun yang raja katakan saya akan mentaati. Apakah punya duit? Kenapa hari tadi 150 kayak bagi 2 aja murah. Ya dia jalan terus sudah, mukanya pucat, keliling mukanya. Biasa bangun jam 10, sekarang bangun jam 6. Buk sakinya kudu dipotong, kudu pakai peci. Saya sampai merumusin bajunya aja pusing. Pasang pakai ikat, pasang di billboard. Cek Asep Supriyatna teh, asa teu pantes Pak. Cek sia cek aing heuh teu pantes. Ganti-ganti peci pakai baju bodas. Nah, gimana ada pantes? Nah, Purwanto cerita terus kemana mana. Itu kelas menengah Pak menolak. Aing mah cek aing teh. Gitu loh. Nah, akhirnya ya karena kesetiaan itu dia jadi bupati. Jadi dia jadi bupati karena kesetiaan, bukan karena kemampuan. Tapi ingat, di atas kemampuan ada satu, akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu akan berhasil. Kenapa? Karena akal budi tidak lagi berdialektika dengan logika. Akal budi dialektika dengan rasa, dengan cinta. Karena rasa dan cinta, maka hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh semesta. Karena hidupnya akan dituntun oleh semesta, maka dia digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya caranya satu kan, harus bisa membaca fenomena, baca gejala Pak Bupati. Baca gejala, ya seriusnya bagaimana ya, taubat. Ya dia taubat kan, nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh bangun siang, nggak boleh lagi lihat perempuan yang cantik, yang jelek boleh. Akhirnya kan dia stres, karena dia stres jantung. Begitu dilatih jadi bupati, begitu jadi bupati terpilih, orang lain bahagia enggak, dia harus operasi. Kenapa ganti ring? Kenapa? Karena jantung yang dulu itu degupnya terlalu kencang. Jadi kalau lihat perempuan cuk makanya di ring agar ilaha. Apakah akan berhasil? 100% saya akan menurut saya berhasil. Kenapa? Karena dia mengikuti pituduh. Ya kalau dia sampai ke langit agak jauh kan minimal WA ngapoe. Ya kudu naon poe ieu. Ya kemarin dicarikan sia ulah loba ting posting cai. Siapa posting bebersih loba aing keluar di gerbang Jatiluhur pinuh ku mobil ti bubrag. Semuanya Purwakarta itu adalah kota kecelakaan. Saya katakan, saya minta ke Jasa Marga, mohon mobil-mobil yang rusak bekas tabrakan itu disimpan di pinggir jalan ala gerbang Purwakarta, segera besok dipindahkan. Kenapa? Karena Anda sudah menebarkan virus negatif bagi lingkungan. Itu mobil bekas tabrakan, itu ada virus-virus negatif, itu ada imajinatif buruk, itu ada sesuatu yang buruk. Tabrakan Pak, itu ada darah, ada peristiwa, ada tangisan, ada jeritan, disimpan di gerbang menuju Purwakarta. Purwakarta bukan kota kecelakaan. Maka siapa teh? Ejen boy. Ya. Siap. Sakieu lobana, undangan kinerja gede. Terus kemudian apalagi THR, keluar, segala rupa aya. Saya lihat begitu masuk, saya tadi pagi mak sedikit marah. Kenapa?
tetap patung-patung yang itu apa namanya? Menong, tanggal 7 tahun pakai di pernis. Saya lihat, goblok di pernis bahkan. Pernis itu bisa. Begitu masuk, sepanuk itu, yang mungkin 6 bulan yang lalu harus SD. Begitu masuk Sinangkasi saya lihat ada lampion, dengek. Ya, makanya PNS itu banyak jumlahnya, matanya banyak, tapi dia tidak mengabdi. Kenapa dia tidak? Dia hanya mengabdi pada satu pekerjaan. Yang disebut pekerjaan itu adalah aspek yang dia bisa melahirkan honor. Di luar itu dia tidak mau mengerjakan. Ini harus dikoreksi. Ingat, Anda adalah abdi negara, bukan abdi OPD. Karena abdi negara, maka apapun yang dilihat, yang didengar, maka Anda harus bergerak. Tidak usah lagi ngomong, iya bagian cipta karya, iya bagian bina marga, iya bagian ini, bagian ini. Setiap orang punya kebagian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus diperbaiki cara berpikir. Kalau enggak, kalau kata Kang kita ini hanya bisa membuat kerumunan, tapi tidak bisa membuat barisan. Maka ASN harus menjadi barisan, bukan kerumunan. Di mana ASN berkerumun setelah pilkada. Begitu ada yang terpilih, maka dia berkerumun di sana. Dan cepat-cepat cuci piring dan cuci tangan. Abi mah, kamari mah eta mah, kukulan dari jabatan. Seharusnya abi teh apa di TPS mah. Sehingga Anda jangan percaya politik sama ASN. ASN itu juru masak, Pak. Juru masak tergantung koki. Makanya sama ASN jangan berpikir saya punya pendukung siapa. Ulah. ASN sudah siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, mana siapa Pak? Siap. Ya, salira tujangan gede, siap. Biasa aja, tong percaya nih, bisa tersingkat itu. Nah, jadi ya fokus aja karena ASN itu dicetak bukan untuk berpolitik, dia harus mengabdi. Siapapun pemimpinnya dia akan bekerja mengabdi, bukan pada orang tapi pada jabatan. Itu begitu cerita. Nah, ini fokus ya. Untuk itu saya minta para kepala sekolah rubah mindsetnya. Kenapa? Jangan lagi membodohi murid. Saya pengen ada murid-murid Jawa Barat itu belajarnya nggak usah jauh-jauh, cager, bager, bener, pintar, singer. Sudah. Saya nggak punya tinggi-tinggi. Kenapa? Semakin banyak tantangannya anak itu, maka semakin peluang keberhasilannya semakin tinggi. Sudah. Jadi kita ini jangan dibiasakan hari ini kalau anak kita mengalami kesulitan, semua orang turun untuk menyelesaikan. Jangan. Biarkan kesulitan itu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Anda lihat orang-orang asing kalau masuk Indonesia, bawa semua anak itu bawa tasnya sendiri, jalan semuanya sendiri. Di Indonesia, Anda tahu pejabat luar negeri, orang jalan biasa. Apa tahu pejabat Indonesia? Gawe. Apa gawe nak? Tas di pangmawakeun. Handphone di pangnyangkalkeun. Tapi Kak, sebentar, Pak Bupati mau bicara, eta teh Bupati setruk. Kenapa? Ayo leungeuh kan orang setruk. Pak dengarkeun. Kalau orang jajan kesorangan saya bijit handphone itu bisa. Sebentar, Pak Bupati mau bicara, setruk sih kata Bupati. Awas ya Bupati di Jawa Barat anu kitu, aing aing samun kajudan, aing setruk sih. Terus kemudian pengawalan, Anda lihat situasi. Lamun jalanan kosong, terus kita landai, sudah dikawal-kawal. Aing menisiga naik air. Udahlah, jalannya kosong, udahlah deh aja kalau kita relax, santai. Ya udah santai nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali. Tetapi saya hari ini, jadwal hari ini saya udah ke-8 ini, gak ngiung-ngiung. Bisa tepat waktu, bikin rencana dengan baik. Kenapa? Dan santai. Kenapa? Karena yang di depan Anda lihat. Di samping kenapa? Ketika kecepatan mobil Anda tinggi, Anda pakai forwarder, Anda lihat yang di kanan Anda ada masalah, sulit Anda berhenti. Terus yang kedua, suara bising sirine yang ke telinga itu mempengaruhi rasa depresi Anda. Anda tidak rileks. Makanya di mobil rileks, terus ngeong-ngeong.
kecuali sangat penting banget. Namun sababna engke eureun jadi bupati saya stres. Namun sababna pantau cicing we kieu hareupna. Kunaon cara asup mobil kudu mamokakeun. Makanya saya berapa kali saya tidak boleh ajudan saya itu membukakan pintu saya walaupun maksa. Pak Abi gawe geus ya digaji ku aing cicing. Pakeun pantau. Kenapa? Nanti Anda sakit stroke, Anda perlu diajar lengan di kieu-kieu. Latihan Pak, tangannya digunakan digerakkan. Capek, beung cager kok. Tangan kiri, tangan kanannya berputar. Ini yang harus dibangun dalam kerangka pikir kita. Nah, kemudian saya kasih pesan juga bahwa gejala alam itu hanya akan ditangkap oleh rasa. Jadi saya selalu meyakini dalam diri manusia itu ada medan magnet yang sangat kuat yang dia bertugas untuk menangkap sinyal atau fenomena yang diberikan oleh alam. Maka disebutnya intuisi. Maka saya hari ini bekerja itu dengan intuisi. Saya tidak mau saya dijadwal oleh bagian protokol. Tidak mau saya. Kenapa? Karena alam ini berubah dalam setiap hari. Saya harus subuh itu harus sudah bisa membaca pagi ini apa ya. Dan saya kebetulan punya sekda pintar luar biasa. Saya mau pakai Abu ketemu sama saya waktu di 12 tahun yang lalu disuguhkan ketika jadi kepala dinas. Dokternya bener ini. Ayah dokter bohongan. Nah kemudian ya saya jam 5 itu selalu bangun. Begitu bangun langsung iya nyieun surat. Surat apa? Surat pembebasan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Ya ada apa. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terang. Jangan sekali-kali bantah. Pak, sakedap ini harus dikaji dulu, tulus. Sudah laksanakan. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan. Apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Gus gede hutangnya. 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar tak? Mending kene boga pamajikan gelis jeung morak nyata daripada 40 tahun bangor. Ya kalau AA pilih yang 31 tahun. Karena beda. AA itu selalu ngomong sama saya gini. Kenapa AA itu hanya mewakili watak ideologis saya, tapi tidak mewakili watak biologis saya. Nah hebat saya muji sama anak muda, anaknya Deddy Mulyadi, kemudian anggota DPRD provinsi memilih Teh Putri yang jauh lebih dewasa. Mantap, mantap Pak. Aku namun kurang nih. Aku namun siga alim gitu aja dari dia. Ulah sin-sin ikut Teh Putri. Ulah. Nah ini kan kerangka dasar, kerangka pijudan. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Lonjakan. Mungkin kenaikannya, prediksi saya adalah kenaikannya bisa 50% dari total pendapatan yang direncanakan 12 triliun. Kenapa saya memikirkan itu? Karena saya lagi memikirkan bupati wali kota. Kenapa? Dia mengalami defisit anggaran yang akut, sehingga saya harus mendorong sedikit-sedikit melalui peningkatan pendapatan daerah. Maka bagi hasil kendaraan bermotor itu harus segera diumumkan. Tapi kemudian kenapa publik percaya? Karena saya bercerita dalam setiap hari. Ini saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen. Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan luar negeri, perjalanan dinas saya potong setengahnya, baju dinas saya nggak usah ada, mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Nyeri awak pakai Innova, nyeri.
Tapi kenapa? Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap, konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. Ayo orang ke Samsat. Kenapa? Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus KTP lah, iyalah, ngambek, hari ini adalah pujian. Ini momentum rakyat punya kesadaran. Ya kalau yang lain ngomong lagi, Deddy Mulyadi itu musyrik, gegen baik. Memang saya penggemar musik. Nah, ini kan harus dibuat. Nah, tapi ini nggak boleh dikhianati, Pak. Begitu dikhianati, nggak percaya lagi. Dan ini harus konsisten semua. Kenapa? Ini harus konsisten semua. Kenapa? Saya lagi membangkitkan spirit Siliwanginya orang Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat? Penduduknya paling besar. Wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta. Tetapi kenapa seperti kehilangan wibawa? Ini harus dibangkit. Nah, intuisi, misalnya kasus banjir, itu intuisi. Saya nggak kajian-kajian nggak. Saya harus pergi ke Bogor. Ketika saya pergi ke Bogor, saya lihat kenapa kebun teh berubah. Oh, enggak. Ini punya siapa? BUMD Provinsi Jawa Barat. Mana yang punyanya? Ini sudah. Saya itu ketika datang ke situ, diundang menteri untuk bareng. Saya sudah perintahkan Satpol PP untuk nyiapkan apa? Saya alat berat yang besar 4. Ternyata datang alat berat buletik. Ada siap pun buletik. Pak, nanti 500 tahun Pak. Itu diberi anggaran. Oke, tidak masalah. Saya terus harus 4. Yang satu janji, saya tungguin sampai sore, nggak ada. Pak, ibu mobilnya Pak macet. Nuyuk. Saya bilang saya nyuruh itu seluruh lingkungan saya, tidak ada satu yang bisa datangin. Akhirnya teman saya yang telepon saya. Pak, saya kirim 4 yang besar-besar. Saya lihat Pak Didi ada kesulitan jalan. Dan dari situ akhirnya saya melihat, oh ini aliran sungai. Habis itu saya bertemu Bupati Bekasi. Kita selesaikan bersama. Gotong royong 500 miliar. Hajar, ayo. Semangat semua orang. Kali Bekasi harus segera dikeruk pelebaran. Begitu turun Pak, lontongnya tidak bisa bekerja Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat Pak. Kamu kenapa? Takut Pak. Tongsil. Kunaon? Aing. Keluar aing. Ayo jalan kamu terus. Pak melanggar hukum demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani menanggung. Jalan kamu. Jalan. Ternyata proyeknya ada Pak, 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke Gambus. Bongkar hari ini. Bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kang Deddy selamat. Selamat. Kunaon? Eta teh jagoan di Bekasi nu hebat-hebatna di dieu. Untung nggak bejaan aja nih. Tapi nggak aing sih saya. Makanya ada pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi. Bahaya. Kenapa? Maha tulus. Saya pemimpin itu dah semuanya. Bila perlu pemimpin itu budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Oh, pas saya kira sok nyingsilan, kata loba pisan bentang, kan baik yang boga bentang 7 cai. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak, ya kan budek enak. Kenapa? Dekat ini gigit kebijakan. Kunaon bupati eta dicari ku aing ditapot dekat ini. Eta budek bupati na bayangan kan. Ini penting Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar berat itu Pak, sikat berat itu Pak, sikat berat itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kalau Bekasi, itu
dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu, berapa puluh miliar. Nah, konektivitas kesadaran itu, apakah dengan mulia di ekonomi? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara agar tidak turun deras. Maka BMKG. Ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin Jawa Barat provinsi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi tidak punya radar satu. Radar, bilang kan, memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Nah, kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa ini dilakukan? Karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20-30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan kota Bekasi sekitar Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali, penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungannya tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada Purwakarta. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka harus ada cara berpikir. Maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke ilmu, balik ke sangkarakan pembalikan. Quran itu mengingatkan berkali-kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda segera kembali. Cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu selalu berasosiasi ketika pagi-pagi DKM mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para tostilar judulnya tiras kepala dinas pendidikan. Padahal itu kembali, kata orang Sunda itu adalah bulan kasarakan pangbalikan, lembur matu dayuh manuk banyar karang pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong duhun, ngomong karuhun, ngomong tritantu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa data, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja sejak saya, apa yang setiap hari saya rasakan tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apapun alam begini, fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Jadi bupati itu nggak boleh. Siap. Kalau nakal lagi ringnya jadi 7. Nah, ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, cerita Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, hulu balang dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa hilang hulu balangnya? Kenapa?
Gak ada ikatan. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga nggak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari nggak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, sia. Nu hadir mah geus perlu dipapagan. Usia tah nu teu hadir 50 panggil isukan. Awas sia isukan teu apel, teu asup gawe potong tukina, ku aing turunkeun jabatan eta lain hadir. Nanti kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sabut teh kotor wae. Nya nu ngeunah mah nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin itu harus baca kayak gini. Kayak sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus. Pengamat semua muncul, so ya seneng kalau saya. Lebih keras dari itu, so kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Semakin arus kencang, semakin angin berhembus, semakin gelombang besar, maka menuju Pulau Harapan akan semakin cepat dilakukan. Jangan nangis, jangan nangis. Ya jangan nangis, Bu Wakil Bupati kalau datang Ibu Wakil jangan nangis, karena itu gelombang. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang. Dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah kalau ditanya, saya misalnya hari ini, saya jadi gubernur mah nggak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? 1, menguasai arus media. 2, punya aparat yang pinter-pinter dan cekatan. 3, punya anggaran yang besar. 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini aja. Yang berat itu ketika jadi bupati. Anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak kok menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya, justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa, AA waktu itu, kelas 2 SD. Tuh lari ke saya buat stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh, dicari jadal Sunda akan dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu, lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus menerus diancam dan dihinakan. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Allah itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuki sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengambil dengan baik.
Kinerja yang memadai. Kenapa? Hari ini kerangka ideologis yang dulu menjadi kecemasan Kang EF di Jawa Barat, yang kanannya hijaunya di Jawa Barat itu berat. Saya selalu meyakini kan orang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Saya selalu meyakini orang Jawa Barat itu tuturut mundi, kumaha ramena. Orang Jawa Barat itu selalu mengikuti kumaha ramena kamana hidup orang Jawa Barat. Waktu Pak SBY orang Jawa Barat mah demokrat pisan. Gitu. Pak Prabowo Gerindra pisan. Itulah ciri khas orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu kehilangan watak ideologisnya ketika Pajajaran bubar. Dan akhirnya dia pragmatis, dia akan ikut pada siapapun yang rame dan menguntungkan. Sehingga kalau politik di Jawa Barat pasti kumaha ramena. Kalau pemilu pasti ditanya rame nama Om Jen jeung Bang Ijo. Itu rame nama. Kunaon Om Jen jeung Bang Ijo loba nyawer. Nah, itu kan nyawer ucapan. Padahal itu cara yang paling efektif. Lebih baik membagikan 500.000 di depan umum terkenal royal daripada ngebagi pagi amplop 3.000 atau 50.000 amplop belum tentu dianggap royal. Itu cara. Saya juga tahu Bang Joges nyawer mah isuk nanya gede. Nah, ini kerangka, ini orang Sunda. Orang Sunda tuh wataknya seperti itu. Karena wataknya seperti itu, ya tahu pada akhirnya karena orang Sunda itu kehilangan pemimpinnya lama. Berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kehilangan pemimpinnya lama, sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kang Deddy, kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi? Gimana sih bilang nggak ada. Langkah itu di media sosial katanya ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Oh enggak, itu ada di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu. Udah hilang 500 tahun. Dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Karena ada pemimpinnya, saya tidak boleh lagi mengingkari titah saya. Saya harus konsisten mengembalikan tata ruang berbasis alam. Artinya gunung kudu awian, rengkok kudu balongan, lebak kudu sawan. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garapan. Saya harus mengembalikan. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu Jawa Barat bisa maju. Pak, Bekasi itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia sih? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah sejahtera? Jauh lebih sejahtera orang-orang Jawa. Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang tuh keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali enggak, pengen di Singapura enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Foto sawah. Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amatin. Loh, bahagia. Kan kalau kerangka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya game, betapa efisiennya, betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan, betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi, anak-anak bisa melukis di ruangannya menjadi yang indah, anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercandaria, anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya. Ini yang saya inginkan, cinta. Anak kepala sekolah ini tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, ruang semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Cita-cita itu, tunjangan-tunjangan itu menurut saya hanya stimulus, Pak.
Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru. Tahu saya. Begitu naik tunjangan kan pinjaman Bank Jabar naik lagi. Bukan itu. Mari kita berubah. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil, disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti, tapi dia memiliki totalitas pengabdian. Sampai hari ini, saya kemarin di Citanduy itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pengatur air Citanduy. Kenapa? Saya mencintai Citanduy ini, sedangkan pegawai barunya itu datang pagi siang balik lagi. Dia nggak, saya mencintai. Ingat loh, pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaannya. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya, dipenta duit di merek. Ayeuna anak buah ngalaporkeun pimpinan. Itu laporan-laporan yang ke APH itu banyak dilakukan oleh anak buahnya saya. Itu geser satu titik. Nah ini frame yang harus dibangun kita, dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini menjadi motor dari pergerakan bangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Penduduknya 50 juta, angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, dari Jawa Barat rendah, Indonesia akan rendah. Kita ini menentukan. Karena kita penentu, maka kita harus menjadi orang-orang yang mampu menentukan, bukan yang ditentukan. Lama kita ini menjadi pengikut siapapun, dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menatap masa depan, bangun kinerja dengan baik. Kalau dalam bahasa Pak Sekda, bertarung. Ini pelajaran. Pak Sekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat. Bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, Pak Didi karena kantor, tidak pernah kantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya Bupati Gubernur. Kenapa? Kantor untuk apa? Zaman sekarang. Kan sudah eranya kita. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, tinggalin zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan harus nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan di kira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Sekda itu juru tulis, karena juru tulis di juru tukang nulis. Ya tentu sekda itu tugasnya tulis di juru tukang nulis. Dan sekda itu tahu pegawai yang paling cantik siapa, tahu itu saya. Ini yang dibuat pintu. Begitu saya ucapkan terima kasih, semangat para guru. Sudahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tapi nanti Kepala Dinas Pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Guru nu nyandung, gerak sadar. Nah, ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik. Negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya. Itu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat, dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, itu dia. Bangku menang sumbangan, itu dia. Masuk sekolah mahal,
iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima, Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik, akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah ngumpul di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede, ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu Pak. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, lu nggak ada saya begitu. Ini audit saja Pak. Audit, jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Dan kemudian anak-anak harus sprint. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Anak yang sekolahnya pakai motornya brong, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan. Itu kan gelombang, itu mempengaruhi telinga, kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan, kasih 4. Anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Kayak sini. Sini. Udah sendiri aja. Ini udah berani. Oh. Ya, Bapak, assalamualaikum dulu. Ya, jadi ini yang harus menjadi kerangka kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin hebat di teoritis, tapi miskin di praktis.